pops up for Chetri at the back post. A golden opportunity for the captain. Just stooping to meet that one. It's a big let-off for Australia, who have bossed proceedings up until this point. Di sisi lain, timnas Australia rupanya lebih tertarik beradu tanding menghadapi timnas Indonesia ketimbang timnas Bahrain. Mungkin saja ini pengaruh dari timnas Indonesia yang semakin hari semakin alami peningkatan dan disebut kekuatan baru Asia. Dengan begitu, Australia lebih tertarik untuk mempersiapkan taktik demi melawan Indonesia. Demi kesuksesan itu, pelatih timnas Australia, Graham Arnold, sedikit membocorkan strategi apa yang akan digunakannya saat melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2006 pada 10 September mendatang. Salah satu strategi yang dibocorkan Arnold adalah timnas Australia akan mengandalkan serangan sayap untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia. Sangat mengherankan mengingat ranking Bahrain lebih tinggi dibandingkan timnas Indonesia untuk saat ini. Namun timnas Australia lebih antusias untuk melawan Indonesia. Namun meskipun begitu, timnas Indonesia tak boleh lengah sedikit pun. Entah siapapun lawannya, timnas Indonesia harus tampil maksimal. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Buat kalian dimanapun berada, tetap dukung timnas Indonesia di Piala Dunia ya. Ya, timnas Indonesia kini sudah 100% full pemain, termasuk Martin Pais juga sudah berkumpul. Terlihat, pemain FC Dallas itu sudah memakai jersey timnas Indonesia. Ya, di balik itu, para pemain Indonesia masih santai-santai saja setelah tiba di Jeddah. Bahkan beberapa pemain ada yang sempat melakukan ibadah haji atau umroh ke Tanah Suci. Tentu mereka tak luput berdoa agar Indonesia bisa menang melawan asuhan Mancini, karena Mekah adalah tempat mustajab ketika berdoa. Ya, namun dibalik para pemain Indonesia yang masih santai-santai, rupanya asuhan Roberto Mancini melakukan latihan keras. Mereka sepertinya benar-benar tidak menganggap Indonesia sebagai tim ecek-ecek. Ya, itu terlihat Roberto Mancini mengadopsi latihan keras ala Real Madrid. Padahal Indonesia rankingnya 133 dunia, jauh berbeda dengan Arab Saudi yang sudah 56 dunia. Ya, pakar Arab Saudi ketakutan melihat transformasi asuhan Sintayong yang dihuni pemain Eropa. Ya, jelang lawan Indonesia, Mancini menerapkan latihan dengan cara yang tidak biasa. Para pemain Arab Saudi memakai masker hipoksia. Masker yang dipakai para pemain timnas Arab Saudi itu tentu menjadi sorotan, bahkan ada yang menyebut serius amat menghadapi King Indo, ujarnya. Ya, melakoni laga perdana di babak ketiga, komando di bawah asuhan Roberto Mancini, Arab Saudi tak mau ketipu dengan ranking 133 dunia. Arab Saudi menganalisis bahwa Indonesia akan cukup sulit dikalahkan. Ya, setelah berkumpul, Mancini langsung latihan sistematis di bawah gemblengan latihan fisik secara keras. Dalam rencana pelatihan, Mancini menggunakan metode revolusioner, sesuatu yang telah dia pilih, terutama digunakan untuk mensimulasikan efek pelatihan di ketinggian yang minim oksigen. Hasil tes akan membantu Mancini menyusun rencana pelatihan yang disesuaikan untuk setiap individu sesuai dengan kebutuhan mereka. Masker berfungsi untuk menganalisis oksigen dan karbohidrat. Kami perlu mengetahui persentase satu dan lainnya untuk menentukan kondisi pemain saat ini, ujar Mancini. Publik ASEAN doakan Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ya, Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kini para pemain sudah berada di Arab Saudi sebagai bentuk persiapan menjalani laga perdana. Italia, Inggris, hingga Belanda. Dan momen keberangkatan mereka inilah yang kini menjadi sorotan karena pemain terlihat sangat bahagia dan tak sabar untuk membela tim Garuda. Ya, tentu Arab Saudi berlatih keras, sementara para pemain Indonesia masih santai. Tentu sesuatu yang membuat tim-tim ASEAN heran dengan apa yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus menambah pemain keturunan dengan tujuan agar tim Garuda semakin kuat hasilnya. Para pemain tersebut akhirnya mampu memberikan dampak yang signifikan dalam prestasi tim Garuda.
Ya, kini berkat bantuan-bantuan pemain tadi, level Indonesia juga semakin naik, di mana level kita saat ini sudah bukan ASEAN, melainkan Asia. Ya, itu terbukti karena dalam 1 tahun ke depan Indonesia akan berhadapan dengan raksasa-raksasa Asia, seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi nanti, di mana pertemuan tersebut akan terjadi di babak ketiga menuju harapan lolos Piala Dunia. Kini para pemain Indonesia kembali bersiap untuk membela tim Garuda, karena sebentar lagi timnas akan menghadapi lawan yang sangat kuat, yakni Arab Saudi. Ya, Arab Saudi sendiri adalah ujian pertama bagi Indonesia di babak ketiga. Tentu sebuah ujian yang mau tak mau harus dihadapi oleh tim Garuda. Dan parahnya lagi, ujian tersebut akan langsung di King Abdullah Sports City, markas dari Arab Saudi, yang sampai saat ini dikenal angker bagi lawan-lawannya. Yang lebih lanjut, meski bakal mendapatkan ujian, namun para pemain Indonesia terlihat enjoy. Hal itu terbukti saat tim Garuda tiba di Bandara Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Dari raut wajah mereka, tak terlihat raut wajah ketegangan. Ya, semoga hal itu terus terjaga hingga hari pertandingan nanti, karena saat pertandingan para pemain harus tenang dan tidak boleh tegang di lapangan. Para pemain keturunan juga sangat bersemangat membela Indonesia, terutama Martin Pais yang baru saja bergabung. Ia pun disambut hangat oleh semua pemain. Martin Pais, say hello to my fans. What's up? Finally. My new roommate. Yes, sir. Teman-teman. Ya, apa yang ditunjukkan oleh para pemain keturunan Indonesia akhirnya mendapatkan respon dari negara tetangga. Contohnya adalah Malaysia. Tim negeri jiran itu heran mengapa pemain keturunan timnas bisa memiliki jiwa nasionalis sebesar itu, sesuatu yang sama sekali tidak dirasakan oleh Malaysia.